Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Khalifah, biasa dipanggil dengan Ika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan secara lisan, yaitu dari tugas belajar di luar kelas hari pertama dengan tema kurikulum dasar ke-1. Pertanyaannya sebagai berikut. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa pengertian fun learning? Pengertian fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar dapat menumbuhkan semangat anak dalam proses belajar. Dan pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning di sini adalah untuk menumbuhkan minat anak belajar secara instintif. Dan pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning? Hukum fun learning di sini adalah wajib. Dan yang pertanyaan yang kelima, yaitu siapa yang harus menerapkan fun learning dan disebutkan alasannya. Di sini yang harus menerapkan atau merasakan fun learning yaitu anak, sebab agar anak senang, semangat, dan juga antusias dalam melakukan proses belajar. Dan pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Di sini yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator. Kenapa motivator? Karena motivator ini dia memiliki tanggung jawab yang dimana harus menyenangkan atau membuat situasi belajar menjadi happy atau fun learning. Dan yang ketujuh, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan fun learning? Cara menerapkan fun learning ini, yang pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu ada dua. Yang pertama, mengajak anak berdialog, bertanya, bernyanyi, bercerita, dan lain-lain, serta bermain di suatu area bimbang. Dan yang kedua yaitu melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi afektif, melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Maksudnya itu agar anak dapat pasti selalu senang, selalu semangat, selalu antusias dengan melakukan suatu kegiatan, baik itu bermain, baik bermain sambil belajar, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ke-8 yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah fun learning atau tidak? Jawabannya adalah caranya kita dapat melihat dari mimik wajah anak tersebut. Dan pertanyaan yang ke-9 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Dampaknya yaitu dapat menumbuhkan proses belajar anak menjadi semangat dan juga ceria. Dan pertanyaan yang ke-10 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya yaitu anak bakal merasakan bosan atau jenuh. Lalu kita lanjut ke pertanyaan atau menjawab pertanyaan secara lisan yang kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu ada apa pengertian small step system? Small step system ini adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Jawabannya adalah karena agar anak dapat memahami atau mengetahui terhadap kegiatan apa yang disukai oleh mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan small step system ini
adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar small step system? Cara menerapkannya yaitu dengan cara membimbing terhadap kesesuaian atau terhadap kemauan dan juga kemampuan dari masing-masing anak. Yang kelima, pertanyaannya adalah apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya yaitu anak menjadi mengetahui dan juga dapat cepat mempelajari materi tersebut sehingga bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah apa dampak yang terjadi bila proses tidak small step system? Dampaknya yang terjadi bila tidak proses small step system adalah dampaknya yaitu anak akan tertinggal materi sebelumnya sehingga juga tertinggal materi-materi yang lainnya dari teman-temannya. Lalu sehingga anak tersebut hanya mentok di materi itu saja. Contoh, kayak misalkan anak sudah berusia 6 tahun dan sebentar lagi dia akan memasuki usia 7 tahun atau ingin memasuki usia sekolah dasar. Maka anak itu belum bisa membaca atau masih keliru atau masih belum memahami atau mengetahui huruf-huruf A, I, U, E, O. Disitulah kenapa kita sebagai motivator harus memiliki yang namanya small step system karena small step system ini dia merupakan proses yang dimana harus dilakukan secara bertahap agar anak itu mudah dapat mengikuti dan juga mudah dapat memahami serta bisa melangkah atau melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.